Ini adalah kesempatan emas buat teman-teman. Karena tahun-tahun depan belum ada lagi informasi penerimaan CPNS. Jadi harus benar-benar maksimal, kerahkan semua kemampuan teman-teman, kerahkan semua sumber daya teman-teman. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwasannya, saat ini ada pesaing dari teman-teman yang juga sedang berjuang untuk menghadapi SKB dan juga berjuang untuk mengalahkan teman-teman semua. Ingat, jangan lengah. Teman-teman juga harus berusaha dengan maksimal. Halo guys, welcome back. Tak terasa waktu untuk menghadapi SKB sudah semakin dekat. Di sini ada surat dari BKN yang menyatakan bahwasannya untuk SKB sendiri itu akan dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan 12 Oktober. Jadi tinggal hitungan bulan ya, 1 bulan lebih kira-kira maksimal. Nah, di sini pada tayangan kali ini kita akan coba bahas bagaimana tipsnya agar bisa lulus SKB dan mendapatkan peringkat pertama atau lulus dengan maksimal. Hal ini juga banyak dari teman-teman yang nanya. Jadi pada tayangan kali ini kita akan coba bahas. Sebelumnya saya juga udah pernah buatkan tentang 6 langkah menghadapi SKB. Jadi buat teman-teman yang belum menonton bisa lihat dulu di sini. Nah, kali ini kita akan bahas 6 tipsnya agar bisa lulus dengan maksimal gitu. Nah, sebelum dilanjut, buat teman-teman yang saat ini sudah menjadi member Ayo CPNS, bisa mencoba SKB-nya dan saat ini sedang ada promo. Teman-teman cukup ketikkan diskon pada kode referral atau kode promonya, maka otomatis akan ada potongan sebesar Rp26.000. Sebagai informasi bahwasannya saya juga pernah berada di posisi teman-teman, yaitu pada tahun 2018 saya mendaftar sebagai auditor ahli pertama di BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itu pertama kali bagi saya untuk ikut CPNS dan alhamdulillah mendapatkan peringkat 1 di SKD dan mendapatkan peringkat 1 di SKB. Sehingga ketika integrasi secara otomatis mendapatkan peringkat pertama. Nah, pada tayangan kali ini saya akan mencoba memberikan 6 tips bagaimana cara menghadapi SKB dengan maksimal. Yang pertama, kita mulai dari persiapan mindset dan niat. Nah, di sini kita mengatur pola pikir itu bukan untuk lulus. Namun, bagaimana caranya kita agar bisa menguasai materi dengan sebanyak-banyaknya dan juga dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Kemudian kita pasang niat itu untuk menjadi PNS bukan karena ingin mendapatkan pekerjaan yang nyantai ataupun gaji yang pasti ataupun hal-hal lainnya. Namun di sini teman-teman niatlah untuk menjadi abdi negara, untuk dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bisa membahagiakan orang tua dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas ibadah kita. Namun ingat, niat untuk meningkatkan kualitas ibadah bukan untuk dipermudahkan lulusnya, namun untuk memperbaiki diri. Untuk tips kedua yaitu proaktif mencari informasi, materi, serta forum diskusi. Nah, di sini teman-teman diharapkan agar peka untuk mencari informasi dan juga jeli dalam membaca informasi. Peka terhadap aturan-aturan ataupun informasi baru. Dan juga teman-teman coba kumpulkan seluruh materi-materi yang relevan dengan tugas dan fungsi teman-teman. Pada bulan Maret lalu sendiri memang BKN sudah membunyikan ya dari Twitternya bahwasannya untuk kisi-kisi SKB tahun ini itu bukan hanya dari formasi yang kita tuju aja, namun juga harus kita kombinasikan dengan latar belakang pendidikan. Berbicara mengenai materi dan soal-soal tentang SKB, kalau pengalaman saya pribadi, saya murni itu mencarinya mandiri, teman-teman. Saya browsing melalui internet, saya lihat kisi-kisi tahun sebelumnya, dan juga saya gabung di dalam grup Telegram. Untuk langkah-langkahnya bisa teman-teman lihat ya pada video saya sebelumnya di 6 langkah menghadapi SKB. Bagaimana kita bisa mendapatkan materi yang relevan. Nah, mengingat memang waktu SKB saat ini sudah semakin dekat, teman-teman juga bisa mencoba alternatif lain. Artinya tidak hanya secara mandiri. Di sini saya ada beberapa rekomendasi untuk teman-teman bisa belajar
mandiri melalui website. Apa aja? Yang pertama itu seperti yang sudah teman-teman tahu adalah Ayo CPNS. Yang kedua itu adalah Sahabat CPNS. Dan yang ketiga adalah cpnski.com. Nah, masing-masing dari tiga website ini sebenarnya punya keunggulan, punya kekurangan. Kalau kita bicara tentang Ayo CPNS, itu mereka punya banyak formasi-formasi yang tersedia dalam bentuk tryout. Di sini teman-teman lihat ada sangat banyak untuk formasi-formasi yang tersedia dan juga ada formasi lainnya yang segera meluncur. Selengkapnya untuk list formasi bisa teman-teman lihat melalui link berikut ini ya. Buat teman-teman yang belum punya akunnya bisa mendaftar pada link berikut ini atau dari web langsung. Dan buat teman-teman yang sudah menjadi member, teman-teman bisa melihat formasi yang tersedia melalui skb.ayocpns.com. Kalau di AyoCPNS semua harga per formasi sama teman-teman, yaitu sebesar Rp125.000. Jadi kalau kita beli tentang administrasi perkantoran, akuntansi, apoteker, guru IPS, pedagogik, kesehatan, perawat, dan lainnya itu harganya sebesar Rp125.000. Teman-teman tinggal klik aja beli sekarang. Namun memang karena saat ini AyoCPNS sedang promo, jadi teman-teman bisa langsung ketikkan pada kolom kode referral yaitu diskon. Nah, kalau teman-teman ketikkan kode diskon, teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar Rp26.000. Hanya menjadi Rp99.000 aja yang akan teman-teman bayarkan. Nah, nanti kemudian di sini akan ada hasil tryout-nya. Ketika hasil tryout nanti akan ada soal dan pembahasan. Nah, itu untuk Ayo CPNS, jadi teman-teman bisa langsung lihat aja. Kemudian yang kedua adalah dari Sahabat CPNS. Ini sedikit berbeda dengan Ayo CPNS karena dari Sahabat CPNS ini itu selain diberikan tryout juga teman-teman diberikan materi-materi. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat pada review saya sebelumnya di sini. Di sini saya hanya akan menyampaikan bahwasanya untuk Sahabat CPNS sendiri itu ada 3 kategori, yaitu kategori umum, kesehatan, dan keguruan. Untuk umum bisa teman-teman lihat ada analis lingkungan hidup, ada analis data informasi, ada verifikator, ada auditor, ada keuangan daerah, dan sebagainya. Untuk kesehatan mulai dari apoteker, dokter, rekam medis, perawat bidan, dan lainnya. Sementara untuk guru hanya ada 2 yaitu guru kelas atau PGSD dan juga pedagogik. Nah, untuk harga yang ditawarkan juga sama teman-teman. Jika teman-teman ketikkan kode SKBYES, maka teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar Rp99.000. Nah, jadi sekarang teman-teman tinggal melihat aja nih, mana yang teman-teman lebih butuhkan. Jika teman-teman sudah punya banyak materi, teman-teman tinggal tryout-nya dari Ayo CPNS. Namun jika teman-teman butuh materi, teman-teman bisa coba dari Sahabat CPNS. Untuk pendaftarannya, teman-teman bisa lihat pada deskripsi video ini ya. Untuk satu lagi, di sini ada namanya CPNSki. Kalau kita lihat sepintas, website dari CPNSki ini sangat mirip dengan Ayo CPNS, yaitu dengan mengusung desain yang simple. Nah, adapun keunggulan dari CPNSki dibanding dengan SKB dari Ayo CPNS ataupun dari Sahabat CPNS yaitu di bidang keguruannya. Untuk kesehatan dan kategori umum mungkin kita tidak akan bahas, saya hanya akan bahas di kategori keguruan. Dari CPNSki ini buat teman-teman yang formasi guru bisa melihat akan ada banyak pilihan guru di sini. Ada guru akuntansi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, BK, busana butik, ekonomi, fisika, geografi, IPA, IPS, kimia, komputer, matematika, PAI, PAUD, perbankan, PGSD, PJOK, PPKN, sejarah, seni budaya, sosiologi, teknik elektronika, industri, teknik elektronika komunikasi, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan, dan keguruan TIK. Misalnya teman-teman sebagai guru matematika, akan ada latihan soal dan akan ada juga grup Telegram dan WhatsApp.
serta ada materinya, bisa di-download. Berbeda dengan sahabat CPNS dan Ayo CPNS, untuk CPNS Ki sendiri di sini ada yang unik, yaitu untuk lampiran materinya nggak semua bisa diakses langsung dari website. Nanti untuk beberapa materi premium teman-teman akan langsung di-email linknya oleh owner, sehingga sangat terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak semua materi premium itu ada dari website yang disediakan. Ini juga untuk menjaga eksklusivitas dari member-member CPNS Ki, khususnya untuk formasi keguruan. Oke, setelah teman-teman mendapatkan bahan-bahan, materi, serta soal-soal untuk menghadapi SKB, tips yang ketiga yaitu atur strategi. Berapa lagi waktu yang kita punya untuk menghadapi SKB? Apakah 2 bulan, sebulan, 3 minggu? Mulai sekarang teman-teman bagi setiap harinya dengan topik-topik dan soal-soal yang sudah teman-teman peroleh. Minimal semua topik yang teman-teman dapat sekarang harus selesai hingga hari -1 tesnya. Jadi kalau teman-teman saat ini masih sering nge-game, masih sering nonton TV, mungkin bisa disingkirkan dulu, fokus pada membahas materi dan juga membahas soal-soal. Kalau bercerita tentang pengalaman saya pribadi, saya dulu malah sudah bekerja hampir setiap hari dari Senin sampai Jumat, itu pulangnya lebih dari jam 8 malam. Sampai rumah mungkin jam 9 hingga jam 10. Jadi saya baru mulai belajar tuh sekitar jam setengah 11 malam sampai jam 2 malam biasanya saya setiap malamnya. Nah, sampai seperti itu niat saya untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu tambahan dari materi yang telah saya download atau dapatkan sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin fresh graduate atau belum bekerja, jadi nggak ada alasan, nggak punya waktu untuk belajar. Seharusnya teman-teman bisa lebih dari yang udah bekerja untuk memanfaatkan waktu yang tersedia. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwasanya saat ini ada pesaing dari teman-teman yang juga sedang berjuang untuk menghadapi SKB dan juga berjuang untuk mengalahkan teman-teman semua. Ingat, jangan lengah. Teman-teman juga harus berusaha dengan maksimal. Kemudian tips yang keempat yaitu jangan sombong dan jadilah dirimu sendiri. Kita harus percaya diri dengan kemampuan kita dengan tetap tidak menyepelekan kemampuan dari orang lain. Untuk tips yang kelima yaitu mintalah restu dan doa orang tua dan juga tetap jaga kesehatan. Dan yang terakhir itu yang saya lakukan adalah ketika saat ujian nanti teman-teman benar-benar perhatikan instruksi dari panitia dan juga utamakan kerjakan soal-soal yang mudah dulu. Jangan terpaku dengan soal-soal sulit, jangan terlalu penasaran dengan soal-soal sulit karena bobot setiap soal adalah sama, teman-teman. Di sini perlu atur strategi. Misal waktu dalam CAT adalah 90 menit, teman-teman bagi 80 menitnya untuk mengerjakan secara sungguh-sungguh dan 10 menitnya adalah waktu untuk mendebak jawaban yang masih kosong. Dan juga buat teman-teman yang saat ini sedang belajar, jika di SKB-nya ada soal-soal hitungan, jangan sekali-kali pernah menggunakan kalkulator untuk menghitung jawabannya. Gunakan pikiran, kerjakan secara manual, sehingga itu akan bisa melatih teman-teman untuk bisa berhitung cepat. Dan juga buat teman-teman yang soal SKB-nya banyak teks-teks panjang, mulai dari sekarang latihan soal-soal dan latihan membaca cepat, sehingga mampu menarik kesimpulan dari soal dengan cepat. Oke, segitu aja teman-teman. Ingat, ini adalah kesempatan emas buat teman-teman. Karena tahun-tahun depan belum ada lagi informasi penerimaan CPNS. Jadi harus benar-benar maksimal, kerahkan semua kemampuan teman-teman, kerahkan semua sumber daya teman-teman. Baiklah, sekian dulu tayangan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu pada tayangan selanjutnya.